Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah pertemuan kelima dari pengajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriyah. Semoga Allah merahmati beliau dan juga para ulama muslimin lainnya. Kata beliau, wa tu'minul firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jama'ati bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari 73 kelompok-kelompok kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani takdir yang baiknya maupun yang buruknya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim yang terkenal tersebut, hadis Jibril dan hadis-hadis lainnya. Ya, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rukun iman adalah yang keenam, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Bahkan menarik di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan teks begini, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, semua dengan ataf. Kemudian yang terakhir, rukun yang keenam, sebenarnya bisa juga dengan ataf langsung, tetapi beliau mengulang fi'ilnya dengan mengatakan wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan ini penegasan dari beliau mengenai keimanan terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Dan boleh jadi di antara rahasianya adalah 3 hal. Yang pertama, karena rukun iman 1 sampai 5 disebutkan secara eksplisit dalam satu kalimat di 2 ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177 dan di surat An-Nisa 136. Di surat Al-Baqarah 177 Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. 5 rukun iman disebutkan dalam satu kalimat. Begitu juga di surat An-Nisa 136, wa may yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Tapi rukun iman yang keenam meskipun banyak ayatnya, tetapi tidak disebutkan bergandengan dengan 5 rukun tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, dan seterusnya. Nanti akan kita simak juga beberapa ayat yang akan dibawakan oleh Syekhul Islam. Dan terkumpul dalam satu kalimat, ya, dalam hadis Jibril dan hadis-hadis yang banyak lainnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah gimana rukun ke-6-6-nya. Jadi dari sini seolah penekanan ini menekankan meskipun tidak disebutkan secara rangkaian dalam Al-Quran, tapi dia termasuk rukun iman. Maka Nabi tegaskan dengan mengulang fi'ilnya, wa tu'mina bil qadar. Yang kedua, wallahu a'lam bishawab, adalah karena bid'ah akidah pertama muncul di tengah kaum muslimin adalah tentang takdir, tentang rukun iman yang ke-6 ini. Nanti akan kita simak juga ceritanya dibawakan oleh Al-Imam Muslim, di mana para sahabat bahkan masih cukup banyak yang hidup karena itu di sekitar tahun 70 Hijriah. Sekitar tahun 70 Hijriah, dan kita semua tahu bahwa 100 tahun yang pertama peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat masih ada. Demikian. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, sehingga wajar Nabi menegaskan seperti itu, seolah-olah bahwa kelak ini loh yang pertama kali akan dipermasalahkan oleh sebagian ahli bid'ah seperti itu. Nah, yang ketiga adalah wallahu a'lam bishawab, karena memang mengimani takdir dibanding iman-iman kepada yang lain itu butuh perjuangan dan butuh keseriusan berpikir yang lebih dan keimanan yang lebih kuat. Ya, tidak sedikit ulama yang menyebutkan bahwa rukun iman yang ke-6 ini dibanding mengimani yang 5 lainnya, memahami rukun iman yang ke-6 ini dibanding juga memahami 5 rukun iman yang lainnya, itu paling challenging, paling sulit.
Sehingga sekali lagi butuh kesabaran untuk memahami yang lebih dan plus juga keimanan yang sangat tangguh sehingga kita ketika ada titik dan sampai pada titik itu sudah di luar jangkauan akal kita tidak memahaminya, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, kita taslim, tunduk patuh, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari kekurangan, tersucikan dari kezaliman, bahwasanya Islam ini sempurna. Islam sebagaimana dikatakan para ulama mungkin yuhirul uqul, tapi tidak mungkin yuhilul uqul, membuat bingung terkadang bagi sebagian orang, tapi tidak mungkin Islam datang membawa sesuatu yang mustahil secara akal. Mustahil. Cuma akal kita nyampe enggak, itu saja. Dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha wa lam yu'min biha lam yakun min ahliha al-imanu bil qadari khairi wa syarrihi wat tasdiq bil ahadithi fihi wa man lam ya'rif tafsir al-hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dhalik wa ukimalah fa alaihi al-iman wa taslim. Kata beliau, termasuk akidah yang harus diyakini setiap muslim, dan siapa yang meninggalkannya, siapa yang tidak menerimanya, tidak mengimaninya, maka tidak termasuk ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Mengimani takdir yang baik dan yang buruk, mempercayai, mengimani hadis-hadis tentang hal tersebut. Dan waman lam ya'rif, siapa yang tidak mengetahui, belum mengetahui penjelasan dari hadis terkait hal ini, belum nyampe akalnya, maka sudah cukup bagaimana? Sudah cukup. Anda iman di situ memang iman. Sudah. Ya. Iman kita fahami semampu kita sesuai dengan penjelasan Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama. Lebih dari itu ada yang tidak kita fahami, maka cukup sudah. Memang itu akal terbatas. Ada hal gaib jauh, ya, lebih banyak daripada itu yang kita belum nyampe akalnya. Tapi itu adalah mustahil, hanya kita belum nyampe saja. Fa'alil iman wa taslim, maka kata beliau wajib bagi dia beriman dan menyerahkan, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak heran juga Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, idza dzukirul qadaru fa amsiku, dalam hadis riwayat At-Tabarani, kalau sudah berdalam-dalam rinci tentang takdir, maka tahanlah. Ini ada titik di mana sudah cukup pembahasannya. Lebih dari itu maka toh iman itu pada akhirnya tidak, selain yang dimansuskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu kewajiban kita mengimani. Lebih daripada itu, ya ada hal yang memang tidak terjangkau akal. Sama seperti kita ketika membahas tentang asma wa sifat, bahwasanya hakikat daripada sifat-sifat tersebut kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita sah dengan itu. Ada rincian-rincian daripada itu, ya sudahlah. Ya. Apalagi pada hal-hal yang ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri berbeda pandangan dalam isu yang sangat rinci, dan kata Syekhul Islam, hadza mimma yasughu fihi al-ijtihad fa inna masail ad-diqqi fil usuli la yakadu yattafiqu 'alayha ta'ifatun idh law kana kadzalika lama tanaza'a fi ba'dihha salafu min as-sahabati wat tabi'in. Kata beliau ketika membicarakan tentang sebuah isu yang Ahlussunnah wal Jamaah Al-Athariyah sendiri itu beda pendapat tentang hal yang sangat rinci tersebut, maka kata beliau, perkara ini perkara yang boleh ijtihad di situ berlaku. Artinya beda pendapat dan tidak dikatakan yang berpendapat lain sesat. Itu boleh ada isu-isu yang serinci ini. Karena memang masalah-masalah masail ad-diq, kata beliau, masalah sangat rinci fil usul dalam akidah, la yakadu yattafiqu 'alaiha ta'ifah. Tidak ada satupun kelompok yang bersepakat total dalam setiap rincian detail, sangat detail. Karena kata beliau, kalau memang harus semua sepakat dalam sering-seringnya isu sekalipun, yang bahkan itu tidak ada teks tegasnya dalam Al-Quran dan hadis, tidak pula dalam perkataan para as-salaf, niscaya para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atau setelah mereka dari salafus salih pun tidak akan beda pendapat. Nyatanya sama sahabat ada isu akidah mereka beda pendapat. Nyatanya sama tabi'in ada isu akidah yang sangat rinci mereka beda pendapat, dan seterusnya. Dan ini ranah yang diperkenankan internal Ahlussunnah wal Jamaah Al-Athariyah pun beda pendapat. Makanya Syekhul Islam dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini itu hanya membawakan hal-hal yang disepakati. Orang Islam mengimaninya, ya. Lebih daripada itu yang
sangat rinci Syekhul Islam hindari, tidak bahas. Dan orang Islam juga, kaum muslimin, tidak ada kewajiban mereka untuk kemudian mencarinya hal-hal seperti itu yang sangat detail. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal imanu bil qadari ala darajatain. Mengimani takdir itu ada dua level. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini, masing-masing derajat, masing-masing level mengandung 2 poin. Berarti nanti total ada 2 darajah, masing-masing darajah 2 poin, berarti 4 poin nanti. Dan penjelasan Syekhul Islam ini ya, ketika dibacakan di majelis sidang tentang akidah wasithiyah, yang kita tentu tidak akan lupa hal tersebut, kan ulama-ulama lintas kelompok datang hadir. Ya, yang pro Syekhul Islam, yang tidak suka Syekhul Islam, dan seterusnya, semua hadir. Hari pertama hadir, hari kedua lebih banyak lagi yang hadir. Begitu juga hari ketiga. Nah, ketika sampai pada poin ini, wal imanu bil qadri ala darajatain, kullu darajatin tatadammanu syai'an, kemudian penjelasan 4 poin tersebut, maka para ulama yang hadir, bahkan yang selama ini tidak setuju Syekhul Islam, mereka setuju dan menyukai, ya, kagum dengan pemaparan Syekhul Islam tersebut. Syekhul Islam dan juga para ulama sejarawan juga mengisahkan, mengatakan falamma dzukirat maratibul qadari istahsanuha, ketika disebutkan tentang tingkatan-tingkatan takdir yang 4 itu, mereka menyukainya betul. Dan ini satu dari 3 poin dalam sejarah, ya, dalam sejarah yang mengisahkan tentang persidangan al-aqidah al-wasithiyah. Ada 3 momen itu para ulama benar-benar langsung secara tegas setuju dan menyukai. Nah, adapun secara umum ya mereka jelas menyetujui akidah wasithiyah, menerimanya, kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian kata Al-Hafidz Az-Zahabi, salafiyun jayyid, itu akidah sesuai dengan pemahaman as-salaf, akidah yang bagus. Dan itu sepakat mereka hal tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, mereka sepakat bahwasanya al-aqidah al-wasithiyah adalah aqidatun sunniyatun salafiyatun sunniyah, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan pemahaman as-salaf. Ya, itu secara umum. Dan itu kadang di dalamnya ada beberapa hal yang mereka klarifikasi dulu. Maksudnya apa? Mengapa bilang begini? Baru kemudian diterima. Tapi ada 3 momen, 3 tempat dalam al-aqidah al-wasithiyah tegas mereka langsung setuju, dan mereka bahkan sangat suka dengan pemaparan khasnya dan kata-kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang belum didahului sebelumnya secara perincian, secara pemaparan. Ini secara konten tentu ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi secara pemaparan ya itu tentu bisa saja ada ulama zaman sekian ya yang membawakan konten akidah tersebut, substansi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan paparan yang lebih memuaskan, lebih membuat orang langsung faham. Dan tadi sudah disinggung bahwa apalagi tentang takdir ini cenderung ya banyak ulama termasuk Syekhul Islam sendiri. Syekhul Islam sendiri bilang isu yang membuat orang ulama harus berpikir keras. Tidak mudah difahami. Itu Syekhul Islam memang mengatakan itu, dan ulama-ulama lainnya. Ya, tapi setidaknya dengan hal ini membuat semakin mudah. Dan memang pada akhirnya secara umum ya, ketika tidak perlu khawatir juga, Syekhul Islam aja bilang sulit. Ya sulit ketika sudah sampai titik beberapa isu yang rinci. Sebelum masuk yang sangat rinci. Nah, kaum muslimin itu tidak harus sampai ke jauh-jauh seperti itu. Mudah bagi mereka, apalagi yang dipaparkan di al-aqidah wasithiyah ini mudah. Dah, lepas dari itu, lebih daripada itu, sudahlah, itu tidak merupakan keharusan. Pada akhirnya demikian yang diajarkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya mudah. Tapi Syekhul Islam wajar bilang seperti itu karena beliau menghadapi aliran-aliran lain. Dan di pengajian kita ini sebisa mungkin saya juga dan Syekhul Islam juga lakukan, tidak menyinggung syubhat yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok lain. Praktis tidak, relatif tidak disebutkan. Ya, mungkin terisyaratkan, ya jelas beliau juga bilang seperti itu. Terisyaratkan, tapi kemudian paparannya bawakan argumen orang yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah A, B, C, kemudian dibantah satu persatu, tidak dilakukan di akidah wasithiyah, dan pada akhirnya itu bukan merupakan kewajiban fardhu ain bagi setiap muslim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tadi 3 momen dalam akidah wasithiyah, 3 tempat, 3 bagian yang di situ secara tegas langsung ya
ulama-ulama yang bahkan selama ini tidak setuju dengan Syekhul Islam menyetujui hal tersebut dan menyukai, menunjukkan kekaguman mereka secara eksplisit terhadap paparan Syekhul Islam. Yang pertama ini tentang takdir, dan sudah saya sebutkan juga sebetulnya di pertemuan-pertemuan lalu. Yang kedua adalah tentang perkataan beliau, fa inna kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddian. Itu ketika membahas tentang kalam Allah, bahwasanya kalam, ucapan al-kalam itu hanyalah disandarkan secara hakikah, secara lugas itu kepada yang pertama kali mengatakannya, bukan kepada yang mengatakannya mengulangi atau menyampaikan lagi. Nah, itu luar biasa disetujui oleh para ulama waktu itu, dan itu membuat konsep kalam semakin jelas, jujur ya. Para ulama setelahnya juga sering mengulang hal tersebut. Ya, ini salah satu sumbangsi besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap pelajaran dan pengajaran akidah kaum muslimin. Sama satu lagi adalah ketika tentang pemaparan hari kiamat, dan ini juga saya sudah singgung di pertemuan sebelumnya bahwa para ulama sering menukil ya pembahasan tentang hari kiamat dari akidah wasithiyah karena paparannya luar biasa kokoh dan bagus dan jelas ya. Ya. Dan memang demikian saat majelis diskusi dan juga sidang al-aqidah al-wasithiyah, beliau katakan walam majaa dzikrul yaumil akhir wa tafsilihi atau wa tafsiluhu wa nazmuhu istahsanu dzalika wa 'azzamuhu. Ya, kan ketika datang tentang penyebutan hari akhir, rinciannya dan susunan urutannya, mereka menganggap itu bagus banget ya, dan mereka memuliakan paparan Syekhul Islam. Jadi ini 3 ya hal yang penting untuk kita berikan angkat topi kepada Syekhul Islam terkait hal ini. Apalagi kita semua tahu bahwa apa yang beliau sampaikan oleh Aqidah al-Wasithiyah ditulis antara asar dan maghrib ya, gitu, dan spontan ditulis. Yang lain aja luar biasa bagus banget ya, singkat, padat dan komplit. Ya, apalagi 3 yang benar-benar para ulama setuju, dan itu belum disebutkan dengan paparan yang persis oleh ulama-ulama sebelum beliau rahimahullah ta'ala. Oke. Kita lihat fadarajatul ula, derajat yang pertama adalah al-imanu annallaha ta'ala alima mal khalqu amiluna bi'ilmihil qadimil ladzi huwa mawsufun bihi azzalan wa abadan. Derajat yang pertama itu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dilakukan oleh para hambanya kelak, para makhluknya kelak, dengan ilmu Allah yang qadim ini, ilmu Allah yang tidak didahului ketiadaan. Al-qadim, ilmu Allah qadim, ini ilmu Allah tidak didahului ketiadaan. Itu memang pengertian qadim dalam pembahasan ilmu akidah, seperti dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Zaghuni juga dalam Al-Idah dan lain-lain. Ya. Alladzi yang Allah bersifat dengan ilmu Allah yang qadim tersebut ya sejak azali dan selama-lamanya, tidak berubah. Ilmu Allah tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang. La yadhillu rabbi wa la yansa, dalam surat Thaha. Dan Allah wa'alima jami'a ahwalihim minat ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal. Allah mengetahui semua kondisi mereka, taat, maksiat, rezeki, meninggal, tempo waktu dan seterusnya. Allah mengetahui secara detail. Al-Imam Ahmad sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Lalikai dan lain-lain, ya, bahwasanya beliau pernah mengatakan ilmu Allah Ta'ala fil ibadi qabla an yakhluqahum sabiqun. Pengetahuan Allah, ilmu Allah tentang hambanya sebelum Allah menciptakan hambanya lebih dulu ilmu Allah. Wa qudratuhu wa masyiatuhu fil ibadi. Begitu juga kudrahnya Allah dan masyiahnya Allah, kehendak, kemampuannya Allah dan kehendaknya Allah juga demikian lebih dulu. Qad khalaqallahu Adama wa 'alima minhu al-ma'siyata qabla an yakhluqahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, dan Allah sebelumnya sudah tahu apa kesalahan yang akan dilakukan oleh Nabi Adam sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Wa kadza ilmuhu sabiqun muhitun bi afa'il ibadi wa kulli ma hum 'amilun. Begitu juga ilmu Allah lebih dulu dan meliputi seluruh perbuatan-perbuatan para hamba dan apa yang mereka akan kerjakan. Dan inilah yang pertama kali diingkari oleh
oleh ahli bid'ah, bahkan levelnya sudah ahli bid'ah yang mukaffirah, membuat keluar dari Islam. Ya, sebagaimana nanti kita akan simak perkataan Imam Ahmad tentang dan para ulama lainnya juga setuju dengan apa yang dikatakan Al-Imam Ahmad, dan hal tersebut bahkan sudah terjadi di zaman sahabat masih hidup. Berikut kisahnya dalam Sahih Muslim, di mana sejumlah tabi'in yang ada di kota Basrah, ya mereka mendengar ada seseorang atau kelompok di Basrah yang mengaku pintar tapi mengatakan perkataan yang menyimpang, yaitu bahwasanya alla qadara wa annal amra unuf. Tidak ada itu takdir, enggak ada Allah menentukan sesuatu sebelum terjadi, dan semuanya itu baru. Ya Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, baru tahu setelah terjadi. Itu ya. Maka dua orang dari Basrah, para tabi'in, yaitu Yahya bin Ya'mar dan juga Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, mereka pergi haji atau umrah, mau berjumpa dengan para sahabat yang langsung di Mekah Madinah. Dan mereka dari Basrah ingin ya mengadukan hal tersebut dan bagaimana nih seharusnya bersikap. Maka kemudian mereka setelah sudah selesai haji, setelah itu bertemu dengan Abdullah bin Umar. Maka kemudian kami berdiri di sampingnya Abdullah bin Umar. Lagi Abdullah bin Umar sendirian, kemudian satu di kanan, satu di kiri, seperti itu. Kata beliau, faqtanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yamini wal akharu an shimali. Kemudian bertanyalah mereka, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdul bin Umar, innahu qad Allaha raqibalana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma. Ya, sungguh telah datang di tempat kita di Basrah sana orang-orang yang mereka membaca Al-Qur'an, yang menghafalkannya, dan mereka punya pengetahuan yang banyak, mengesankan begitu. Wa dzakara min sya'nihim, sudah disebut-sebutlah apa yang kira-kira jadi kelebihan mereka. Wa annahum, tapi yaz'umuna an la qadara wa annal amra unuf. Mereka mengatakan tidak ada itu takdir, ketentuan Allah sebelum apa yang akan terjadi, dan bahwasanya segala sesuatu itu perkara ya baru terjadi, baru Allah tahu. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Kalau engkau bertemu dengan mereka lagi nanti di sana, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, ya, kalau seandainya di antara mereka punya sebesar bukit Uhud emas, kemudian diinfakkan itu emas sebesar bukit Uhud, maka Allah tidak akan menerima infak tersebut dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Artinya menghukum mereka orang yang tidak terima amalnya berarti tidak beriman, keluar dari Islam, karena level parah ini. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar mengisahkan hadis dari ayahnya, hadis Jibril. Jadi hadis Jibril yang ada di Al-Arba'in Nawawi nomor 2, juga di awal Sahih Muslim dan di buku-buku hadis lainnya, yaitu cerita lengkapnya, penyampaian hadisnya adalah begini. Abdullah bin Umar kemudian membawakan hadis dari ayahnya, qala haddatsani abi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin itala 'alaina rajulun, dan seterusnya hadis Jibril. Dan di dalamnya kita semua tahu bahwa di dalamnya ada tentang penyebutan rukun iman, dan di antaranya wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Dan ini kejadian sekitar tahun 70 Hijriah. Sekitar tahun 70 Hijriah. Oke. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi, "Tsumma kataballahu ta'ala fil lauhil mahfuz." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis, ini berarti yang kedua. Poin pertama tadi ilmu. Ya, poin kedua karena ada 4 poin. Jadi kita beriman kepada takdir, mengimani apa? 1, mengimani Allah mengetahui. Yang kedua, mengimani Allah menuliskan. Tsumma kataballahu ta'ala fil lauhil mahfuz, di lauhul mahfuz maqadirul khalaiqi, takdir seluruh makhluk. Kata Syekhul Islam, fa awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. Qala ma aktubu, qala aktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah.
Maka pertama kali Allah menciptakan pena, al-qalam, ini makhluk ya, Allah sebut dan Nabi sebut juga al-qalam. Allah berfirman kepada al-qalam, pada pena tersebut, tulislah. Maka ia bertanya, apa gerangan yang aku tulis? Kata Allah, tulislah apa yang akan terjadi sampai kiamat. Kata Syekhul Islam lagi, dan hadis ini ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, di mana Imam Abu Dawud meriwayatkan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalamu faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktubu, qala aktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Gitu ya. Dan juga hadis riwayat Ahmad dengan kata-kata thumma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalamu thumma qala lahu uktub, qala wa ma aktubu, qala al-qadaru, qala fakataba ma yakunu wa ma huwa kainun ila an taquma sa'ah. Demikian. Dan hadis-hadis yang banyak tentang hal ini. Kata Syekhul Islam, "Fama aswabal insana lam yakun liyukhti'ahu." Maka apa yang menimpa manusia, artinya Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu akan menimpa manusia, itu ya. Lam yakun liyukhti'ahu, tidak akan meleset, enggak menimpa nih. Jadi kalau Allah sudah menakdirkan, fulan akan melakukan A, sesuatu akan terjadi pada B, itu pasti akan mengenai, tidak mungkin meleset. Pasti dia akan melakukan dan pasti akan menimpa hal tersebut kepada dia, tidak akan meleset. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan mengenai seseorang, seseorang tidak akan melakukan hal tersebut, seseorang tidak akan mendapatkan hal tersebut, kejadian tertentu tidak akan terjadi pada seseorang, ya. Maka lam yakun liyusibah, tidak akan kemudian malah terjadi padanya. Tidak akan. Allah takdirkan dia tidak dapat, ternyata dia dapat. Allah takdirkan dia tidak akan kena hal tersebut, kemudian kena ternyata. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan ini sudah disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Hadis Ibnu Abbas dalam Arba'in Nawawiyah ada disebutkan di hadis nomor 19. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Begitu juga potongan berikutnya kata Syekhul Islam, jafatil aqlamu wa tuwatis suhufu. Pena telah kering, demikian hadisnya demikian bunyinya. Dan suhuf lembaran-lembaran yang menulis pena di situ telah digulung. Dalam hadis Arba'in nomor 19 juga disebutkan yang tadi hadis Tirmidzi, rufi'atil aqlamu wa jafatis suhuf. Pena telah diangkat dan catatan telah kering. Oke. Ini berarti poin yang kedua. Kata beliau lagi, kama qala subhanahu wa ta'ala, dan dalilnya adalah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi, inna dhalika fi kitabin, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Sungguh yang demikian itu tertulis dalam sebuah kitab. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Wa qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada yang menimpa dari musibah satupun di bumi, tidak juga pada diri kalian, melainkan itu sudah ada dalam sebuah kitab catatannya, Lauhul Mahfuz tersebut, sebelum kami menciptakan dan mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Kata beliau, wa hadza taqdirut tabi'u li ilmihi subhanahu yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsilan. Dan takdir yang ini, yang pencatatan mengikuti apa yang Allah ketahui, itu dalam sebagiannya umum, dalam sebagiannya rinci. Ada yang umum, ada yang rinci. Di antara yang umum misalnya takdir ketika orang mau lahir, ini umur 4 bulan, dalam hadis ya Al-Arba'in Nawawiyah juga, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis nomor 4 di Al-Arba'in Nawawiyah. Kita semua tahu bahwasanya kalau sudah berlalu 4 bulan, ya 120 hari, maka akan datang malaikat. Ya. Fa yanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajali wa syaqin aw sa'idun. Menyebutkan 4 hal ini, berarti kan hal-hal lain selain itu tidak dirinci. Global saja. Nah, ada juga yang lebih rinci seperti misalnya
takdir tahunan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakimin amrun min indina. Di surat Ad-Dukhan, di awal surat tentang Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut yang berpindah-pindah waktunya di akhir-akhir Ramadan, itu momen tersebut memang momen untuk merilis takdir setahun mendatang. Merilis takdir setahun mendatang sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas dan para sahabat lainnya. Dan juga Allah sendiri mengatakan hal tersebut fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya dirinci beragam perkara yang bijak sana dan seterusnya. Dan juga di Lauhul Mahfuz juga ada catatan takdir seperti yang disebutkan hadis tadi, seperti itu. Faqad kataba fi Lauhul Mahfuz lima syaa, kata beliau. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Syekhul Islam. Allah mencatat di Lauhul Mahfuz sesuai yang Dia kehendaki. Fa idza khalaqa jasadal janini qabla nafkhir ruhi fihi ba'atha ilaihi malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin fayuqalu uktub rizqahu wa ajalahu wa 'amalahu wa syaqiyyun aw sa'idun wa nahwa dzalika. Fahadal, kata beliau lagi, Allah tulis di Lauhul Mahfuz sesuai yang Allah kehendaki, dan kalau Allah menciptakan jasad janin sebelum ditiupkan ruh padanya, Allah akan mengutus seorang malaikat yang akan menuliskan 4 hal. Itu rezekinya, ajalnya, amalnya, dia sengsara atau bahagia dan sejenisnya. Jadi ada yang rinci, ada yang umum, global. Kata beliau, fahadzal qadaru qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyyati qadiman wa munkiruhu al-yawma qalil. Dan takdir di 2 poin ini dahulu diingkari oleh ekstremis dari kalangan Qadariyah. Qadariyah sudah pernah disinggung oleh Syekhul Islam sebelumnya ketika membahas tentang moderatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Sebagaimana kaum muslimin Islam pun agama moderat, pertengahan, wasatiyah, ya, ummatan wasaton, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Itu bahwa Qadariyah ini adalah mereka yang mengingkari takdir. Nah, mengingkarinya bagaimana? Qadariyah ekstrim yang generasi-generasi awal, termasuk yang tadi disebutkan di hadis riwayat Muslim tadi yang diadukan kepada Ibnu Umar, dan juga sebenarnya riwayat lain yang mereka mengadu juga ke sahabat lain. Ya. Itu mereka mengingkari takdir yang 2 poin ini. Ada yang mengingkari Allah, ilmu Allah, ya, dan itu praktis, ya. Sebagian ulama bahkan bilang sudah tidak ada. Kalau Syekhul Islam di sini bilang mencakup 2 poin ini ya, sedikit, ya. Wa mungkirul yauma qalil. Dan orang mengingkarinya hari ini, kata beliau, sedikit, ya. Mungkin maksud beliau sedikit, yakni 2 poin secara sekaligus tadi, yaitu ilmu dan kitabah. Ya, karena ada poin kitabah tadi. Tapi kalau ilmu saja, sebagian ulama bahkan bilang sudah punah, sudah tidak ada lagi orang yang bilang Allah tidak tahu apa yang terjadi sebelum ia terjadi. Tapi kalau yang pencatatan Qadariyah, ada yang mengingkarinya juga, tapi juga masih ada yang mempercayainya. Bahkan cukup tegas mereka bilang mengimani pencatatan takdir. Seperti itu. Ya. Maka beliau di sini katakan wa munkiruhul yauma qalil. Ya, qalil karena kenapa bilang qalil? Padahal sebagian ulama bilang sudah punah. Ya, karena beliau menggabungkan tentang ilmu dan kitabah dalam satu darajah. Gitu ya. Wa amma darajatus tsaniyah, adapun derajat yang kedua, fahiya masyiatullah ta'ala nafizatu, maka itu adalah masyiah, kehendak Allah yang pasti terjadi. Wa qudratu syamilah, dan qudrah, kemahamampuan Allah yang utuh, ya, yang holistik, yang mencakup segala hal. Wa huwal imanu bi anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu apa? Dibuat lebih sederhana lagi, sebagaimana perkataan para sahabat, yaitu mengimani bahwa Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu ma fis samawati wal ardi min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillahi subhanahu la yakunu fi mulkihi illa ma yuridu. Dan bahwasanya segala sesuatu di langit, di bumi, ya, gerakan ataupun lawannya diam, kecuali pasti itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi
tidak akan terjadi di kerajaan Allah di alam semesta ini sesuatu pun yang tidak Allah kehendaki. Maka terkenal sekali debat ya ulama terhadap kelompok yang mengingkari takdir. Dia bilang, "Maha suci Allah, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan Allah dimaksayati, Allah didurhakai?" Maka dibalas oleh ulama tersebut, ya lebih-lebih bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala ya terjadi di kerajaannya sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Nah, diamlah kemudian ahli bid'ah tersebut. Dan Syekhul Islam sendiri mengatakan bahwa ini disepakati ya oleh generasi as-salaful as-salih bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah. Dan Al-Imam As-Safarini sendiri dalam manzumat beliau yang terkenal yang direkomendasikan para ulama dahulu dan sekarang untuk dihafalkan ya qasidah tentang akidah, kata beliau, wa kullu ma yaf'aluhul ibadu min ta'atin aw diddiha muradu. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba ya baik dari ketaatan atau lawannya itu semua muradu, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Al-Balbani atau Ibnu Balban ya ulama Al-Athariyah yang wafat tahun 1083 Hijriyah, dalam matan beliau yang terkenal dan dimu'tamadkan oleh para ulama ya, beliau mengatakan dalam Qalaidul Yaqyan, wa kullu mawjudin min af'alil ibadi wa ghairiha fallahu arada wujudahu wa in kana ma'siyatan wa madarratan. Segala sesuatu yang terjadi ya dari perbuatan-perbuatan hamba atau selain perbuatan hambanya, perkataan atau hal yang terjadi di alam semesta, Allah menghendaki itu ada. Yang ketika terjadi berarti kita yakin Allah menghendakinya, meskipun bahkan itu maksiat, meskipun itu adalah mudarat. Dan ini kesepakatan ulama as-salafus salih. Ya, ulama as-salafus salih menyepakati hal tersebut. Al-Imam Ahmad pernah suatu ketika mengatakan, panjang perkataan beliau. Ya, di antara yang beliau katakan tentang hal ini, kata beliau, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa qalilihi wa katsirihi wa zahirihi wa batinihi wa hulwihi wa murrihi wa mahbubihi wa makruhihi wa hasanihi wa sayyihi wa awwalihi wa akhirihi minallahi qada'an qadahu wa qadaran qaddarahu alaihim. Ya, beliau sebutkan tadi, la ya'du wahidun minhum masyiatallahi subhanahu wa ta'ala wa la yujawizu qada'ahu. Tidak mungkin hamba itu bisa ya melanggar apa yang Allah kehendaki. Allah menghendaki apa? Saya enggak mungkin. Tidak mungkin. Allah menakdirkan apa? Terus kita menghindar. Ya. Enggak. Balhum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lah. Bahkan semua hamba akan ya akhirnya akan mengalami, akan melakukan, akan terjadi padanya apa yang Allah telah ciptakan mereka untuk itu. Waqifuna fima qaddara alaihim atau qaddara alaihim li af'alihi. Mereka semua akan melakukan apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Wa huwa adlun minhu azza rabbuna wa jalla. Dan itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zina wa sarqatu wa syurbul khamri wa qatlun nafsi wa aklul malil haram wa syirku billahi wal ma'asi kulluha biqada'in wa qadarin min ghairi an yakuna li ahadin min khalqi 'ala Allahi hujjatun balillahil hujjatul balighatu 'ala khalqihi la yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan dosa-dosa yang beliau sebutkan tadi itu semua adalah terjadi dengan qada dan qadar Allah, tanpa ada satupun hamba di saat yang sama punya hujjah, punya argumen atas Allah Subhanahu wa taala. Justru bagi Allah lah hujjah yang tegas. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah takdirkan, tapi hamba lah yang justru akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan seterusnya beliau sebutkan. Di kesempatan lain juga beliau mengatakan ya, dalam usul sunnah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Ibtal Ta'wilat, yajibul iman bil qadari wa bil ahaditsi fihi wa mithlu ahaditsi ru'yati kulliha wa in nabat 'anil asma'i wastawhasha minha al-mustami'. Wajib mengimani takdir, hadis-hadis tentang itu. Ya, dan juga hadis-hadis tentang ru'yatullah, hadis sifat. Meskipun mungkin orang mendengar yang baru dengar, ilmunya masih kurang, gitu sih. Ya, atau yang mendengar tidak menyukainya. Ya mungkin karena masih belum terjangkau akalnya, belum kuat pemahaman akidahnya. Kita mengimani. Ya.
Dan nanti kita ketika sudah melanjutkan pembahasan akan semakin jelas hal ini. Kata Syekhul Islam lagi, wa annahu subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadirun minal mawjudati wal ma'dumati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu, qadir, yang ada maupun yang tidak ada. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mampu atas segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan yang tidak akan terjadi, bagaimana jika seandainya terjadi, Allah mengetahui dan Allah mampu atas hal tersebut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk Syekhul Islam. Kita belum lagi, fama min makhluqin fil ardi wala fis sama'i illallahu khaliquhu subhanahu la khaliqa ghairuhu wala rabba siwahu. Dan apapun yang tercipta di muka bumi, di langit, kecuali Allah lah yang menciptakan. Tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada Rabb selain. Di perbuatan, jadi jangan sampai ada yang menyangka bahwa kalau kebaikan Allah yang mencipta, kalau musibah atau amal buruk, dosa, bukan Allah yang mencipta. Yang mencipta ya makhluknya sendiri, atau yang mencipta pokoknya bukan Allah. Nah, ini tidak betul. Segala sesuatu, ya apapun yang terjadi, baik buruk, ya kita sukai, kita nggak sukai, ya itu Allah semua yang menciptakan. Kalau kita bilang kalau buruk bukan Allah yang mencipta, berarti kita meyakini dong ada pencipta selain Allah. Nah ini, makanya Syekhul Islam tegaskan hal ini dalam sejumlah tempat dari buku-buku beliau, bahwasanya ini termasuk hal yang disepakati as-salafus saleh. Misalnya dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah beliau katakan bahwa ini hal yang disepakati oleh as-salafus saleh, bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu dari perbuatan hambanya semua, dan itu banyak dalilnya di Quran, di hadis. Kata beliau lagi, tapi penting juga diingat, waqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum an ma'siyatihi. Di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan hamba-hamba untuk mentaati Allah dan untuk mentaati rasul-rasulnya. Di saat yang sama Allah telah melarang para hamba dari mendurhakainya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, yang berbuat baik, yang berbuat keadilan. Wa yardu 'anil ladzina amanu wa 'amilus solihati. Allah meridhai orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Wa la yuhibbul kafirina. Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Wa la yardu 'anil qaumil fasiqina. Allah tidak ridho atas orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan. Wa la ya'muru bil fahsya'i. Dan Allah tidak memerintahkan perbuatan-perbuatan buruk. Wala yardul ibadil kufra wala yuhibbul fasad. Allah tidak meridhai dari hambanya kekufuran, tidak pula Allah mencintai kerusakan. Jadi betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yang baik dan yang buruk, yang disukai manusia maupun yang tidak disukai. Tapi Allah Subhanahu wa taala di saat yang sama juga memerintahkan kebaikan, melarang dari keburukan. Allah mencintai kebaikan, tidak mencintai keburukan. Jadi di sini penting untuk membedakan antara khalqnya Allah dengan amarnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 54, "Ala lahul khalq wal amr." Ketahuilah, milik Allah lah al-khalq penciptaan dan al-amr perintah. Termasuk berarti larangan, karena larangan berarti perintah untuk meninggalkan. Jadi berbeda antara khalq Allah dan al-amr. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Ya, Allah bisa saja menciptakan sesuatu yang Allah tidak perintahkan, bisa saja menciptakan sesuatu yang Allah larang, gitu ya. Dan kalau kita ditanya atau kita misalnya berpikir, terus yang Allah cintai, dan kita lihat juga perkataan Syekhul Islam tadi, terus yang Allah ridhoi, yang Allah cintai itu yang mana? Yang Allah ciptakan ataukah yang Allah perintahkan? Yang Allah benci itu yang mana? Yang Allah ciptakan ataukah yang Allah larang? Jawabannya adalah bahwa keridhaan Allah, kecintaan Allah, tidak ridhonya Allah, tidak cintanya Allah, itu semua bukan pada poin khalq, tapi pada poin amr. Jadi kesesuaian, kita mau tahu ya mana sesuai dengan ridhonya Allah, itu ya melihatnya pada amrnya Allah. Kalau kita mau tahu Allah cinta atau enggak ya, itu lihatnya pada amarnya Allah. Maka berarti kita, contoh sederhana. Jangan sampai kita meyakini, Allah setuju kok. Nah,
Oh, Allah cinta kok kepada dosa. Loh, kok bisa bilang begitu? Masa Allah cinta dosa, Allah setuju dosa? Iya, kata dia. Ya, orang menyimpang. Buktinya Allah mewujudkan, menakdirkan ada tuh orang bikin dosa. Ada tuh. Berarti ya kenapa Anda larang-larang? Allah aja menciptakan, Allah aja menakdirkan. Berarti Allah setuju dong, berarti Allah cinta dong. Kata mereka gitu. Dan mereka lagi mungkin kalau Allah nggak setuju, Allah nggak cinta, Allah tidak ridho, ya harusnya nggak Allah ciptakan dong. Ini salah. Karena dia menjadikan patokan cintanya Allah, persetujuannya Allah, perintah larangannya Allah, patokannya pada khalq, pada penciptaan, pada kenyataan. Enggak. Patokan benar dan salah bukan pada apa yang terjadi. Patokan benar salah pada apa yang Allah perintah larang dalam agama Islam. Itu patokannya. Kita mau tahu sesuatu ini dibenarkan oleh Islam atau enggak? Bukan dari ada kok Allah ciptakan itu. Ada orang non-muslim, berarti Allah setuju dengan ketidakberimanannya seorang. Gak apa-apa berarti. Ada orang mungkin yang melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan homoseksual. Terus kita larang nahi mungkar karena dilarang Islam. Mungkin dia balas menjawab, oh enggak, kamu ini ngelarang-larang, oh Allah aja menakdirkan, Allah aja menciptakan kok. Kalau memang terlarang, ya Allah harusnya enggak wujudkan. Ini salah pemahaman. Padahal Allah sudah bedakan antara dua hal ini. Ala lahul khalq wal amr. Dan al-atf yaqtadil mughayyarah. Allah bilang ini dan ini berarti beda. Ya. Perhatikan di sini poin penting. Poin penting. Dan kalau kita mau menyederhanakan perkara, kita bolehlah buat 4 skenario ya. Skenario pertama yang Allah takdirkan sekaligus yang Allah cintai atau perintahkan. Apa? Itu contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beriman. Itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tahu dari mana? Ya karena terjadi Abu Bakar radhiyallahu anhu beriman. Dan Allah cintai, Allah perintahkan. Tahu dari mana? Allah cintai. Ya Allah perintahkan manusia untuk beriman. Termasuk Abu Bakar, Allah perintahkan beriman. Beliau beriman. Allah cintai. Ini skenario pertama. Skenario kedua, Allah Subhanahu wa taala takdirkan tapi tidak Allah cintai. Apa tuh misalnya? Misalnya Abu Lahab kafir. Abu Lahab kafir itu Allah takdirkan, Allah ciptakan. Tahu dari mana? Buktinya terjadi, Abu Lahab kafir. Abu Lahab kafir, tidak Allah cintai, tidak Allah setujui. Tahu dari mana? Buktinya Allah larang di dalam Al-Quran. Allah cela Abu Lahab. Allah larang semua manusia dari kekufuran. Ini skenario kedua. Skenario ketiga, Allah tidak takdirkan, tapi Allah cintai. Allah tidak takdirkan, tapi Allah cintai. Apa contohnya? Contohnya Abu Lahab beriman. Abu Lahab beriman tidak Allah takdirkan. Apa buktinya? Buktinya Allah tidak wujudkan. Allah secara tegas katakan, tabat yada Abi Lahabin wa tabba. Sampai meninggal Abu Lahab tidak beriman. Tahu dari mana kita bahwa Abu Lahab beriman itu Allah cintai? Kalau Abu Lahab beriman Allah cintai. Kita tahunya karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia semua termasuk Abu Lahab untuk beriman. Kalau Allah suruh berarti Allah cinta, Allah ridho berarti. Itu skenario ketiga. Skenario keempat, sesuatu yang Allah tidak takdirkan dan juga Allah tidak cintai. Apa contohnya? Abu Bakar As-Siddiq kafir. Abu Bakar As-Siddiq kafir itu sesuatu yang tidak Allah takdirkan. Apa buktinya? Buktinya Abu Bakar As-Siddiq tidak kafir. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dalam kondisi beriman. Termasuk sahabat yang kata Nabi SAW pasti masuk surga. Sahabat terbaik Nabi bahkan dalam sejumlah athar, dalam sejumlah hadis, gitu ada isyarat tentang hal tersebut. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala sebut Abu Bakar sebagai yaqulu li sahibihi, sebagai sahabatnya Nabi dalam surat At-Taubah. Abu Bakar As-Siddiq kafir itu tidak Allah takdirkan karena tidak terjadi. Dan tidak Allah cintai. Tahu dari mana Abu Bakar kafir itu tidak Allah cintai? Karena Allah melarang kekufuran. Wala yardu li ibadihil kufur. Allah tidak meridai kekufuran.
Nah, inilah 4 skenario ini kita bisa beri contoh-contoh yang lain bahwa dalam kehidupan ini penting membedakan antara yang Allah takdirkan dengan yang Allah Subhanahu wa taala setujui cintanya. Dan orang beriman itu yang dia kerjakan, yang dia targetkan, yang dia rencanakan adalah yang sesuai dengan perintah larangannya Allah. Karena disitulah perintah larang Allah, disitulah ada cinta dan ridhonya Allah. Kalau kita lakukan apa yang Allah perintahkan, kita tinggalkan yang Allah larang, Allah cinta kita, Allah ridho kita, Allah setujui kita. Itu yang kita kejar. Ya tidak perlu pusingkan hal lain. Memang nih pada akhirnya takdir, yaitu justru kita imani bukan untuk membuat kita beralasan, oh siapnya nggak apa-apa bikin dosa, toh juga dosa Allah takdirkan. Salah. Allah kan sudah larang kamu dari dosa. Allah sudah ajarkan bahwa dosa itu terlarang. Allah larang kamu. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan kamu akal, sudah mengutus nabi-nabi, menyampaikan argumennya, ayat-ayatnya, hadis nabinya kepada engkau. Ya. Itu kan bukti petunjuk pada engkau. Kenapa malah tetap memilih jalan dosa? Ketika engkau tetap memilih jalan dosa dan sudah diberikan fasilitas tadi, Allah berikan juga kita kudrah, kemampuan, Allah berikan kita ikhtiar, hak untuk memilih. Kenapa Anda memilih yang dosa? Maka kelak di akhirat Anda ya layak untuk dihukum seandainya tidak bertaubat. Dan di dunia terhitung sebagai perbuatan haram, perbuatan dosa. Kan begitu. Dan dia harus tobat segera, bukan malah beralasan dengan takdir untuk melegalkan perbuatan dosa. Apalagi tahu dari mana sebelum dia melakukan dosa? Tahu dari mana bahwa takdirnya dia adalah dosa? Kalau ada orang misalnya merencanakan dosa 1 jam berikutnya, apa dia tahu bahwa itu takdir dia sehingga dia bisa beralasan, nantilah saya lakukan dosa sejam lagi, itu takdir Allah juga kok. Tahu dari mana? Sebelum sesuatu terjadi, kita tidak tahu takdir. Takdir itu gaib sebelum terjadi. Kita bisa katakan ini ditakdirkan Allah baru kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi semuanya gaib. Kalau begitu mengapa Anda memilih merencanakan takdir yang buruk bukan malah memilih merencanakan takdir yang baik? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Orang yang bertakwa, memberikan amal, melakukan amal baik, Allah akan mudahkan jalan dia menuju kebaikan-kebaikan. Sebaliknya orang yang melakukan amal buruk, Allah akan mudahkan. Dan dia tidak beriman juga, Allah mudahkan jalan ke jalan yang buruk. Dan ini jawaban juga ayat ini digunakan surat Al-Lail ya. Ketika Nabi menjawab pertanyaan sahabat, fa fimal amal, kalau sudah ditakdirkan buat apa beramal? Nabi bilang, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramal kalian. Setiap kalian akan dimudahkan beramal sesuai yang ditakdirkan. Dan Al-Imam Al-Baghawi riwayatkan ini dalam tafsir beliau. Dan riwayat juga disebutkan dalam buku-buku lain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa ketika tawaf di Ka'bah, ya Allah, in kunta katabtani min ahli sa'adah fa'athbitni fiha. Kalau engkau takdirkan aku, engkau telah tulis aku dalam list orang-orang yang bahagia masuk surga, maka tetapkanlah namaku di situ. Wa in kunta katabtani min ahli syaqawah famhuni anha wa athbitni fi ahli sa'adah. Tapi kalau engkau ya Allah telah menulisku termasuk orang-orang masuk neraka, orang-orang celaka, maka famhuni anha, hapus namaku dari situ. Wa athbitni fi ahli sa'adah, dan tulislah namaku di list orang-orang yang masuk surga. Dan ini kuatnya akidah Umar bin Khattab tentang bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Makanya kita minta kepada Allah takdir yang baik. Dan kalau seandainya takdir kita sekarang buruk, kita minta pada Allah untuk Allah mengubah menjadi takdir yang baik. Begitu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala mampu mengubah takdir. Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat 13 ayat 39, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menghapus atau menetapkan takdir sebagaimana tertulis di awal sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa berdoa. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a, tidak ada yang mampu menangkal takdir kecuali doa. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi dari sini penting untuk kita terus berdoa pada Allah, minta takdir yang baik. Juga doa istikharah juga mengajarkan hal tersebut kepada kita untuk meminta ya Allah takdirkan yang terbaik. Seperti itu. Bukan malah beralasan dengan takdir untuk melakukan sebuah kesalahan. Berbeda kalau kata ulama, kecuali kalau memang kesalahannya sudah lama sekali dan kita sudah benar-benar bertobat,
maka kemudian ada orang yang menyalah-nyalahkan kita, maka kita baru boleh bilang padanya sudah takdir akhi. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam mengatakan itu kepada Nabi Musa alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yang kata Nabi, benar argumen Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah lama, sudah salah. Saat saya sudah bertobat, masih juga disalahkan, sudah takdir. Nah, itu baru. Memang benar pada akhirnya, kan semua dosa takdir. Tapi yang nggak boleh kan beralasan saja dengannya untuk membenarkan. Ingat kita kisah Umar bin Khattab dibawakan para ulama. Ketika Umar bin Khattab mau menghukum potong tangan pada seorang pencuri, pencurinya beralasan, Umar, kamu memotong tangan saya kan mencuri dengan takdir Allah. Kata Umar, ya saya juga memotong tangan kamu dengan takdir Allah. Ini alasan dia salah alasan dia. Momennya untuk membenarkan malah. Dan memang pada akhirnya demikian. Juga kita ingat perkataan Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Muslim bahwa para sahabat sempat ketika mau memasuki Syam, ya, tapi Syam ada info di Syam ini ada wabah penyakit menular. Kemudian Umar bin Khattab mengomandokan, kita balik arah. Kata sebagian sahabat, Umar, kamu lari dari takdir Allah? Kata Umar bin Khattab, iya, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Artinya lari dari calon takdir Allah menuju calon takdir yang lain. Kan itu belum takdir kita, itu calon takdir kita atau kemungkinan takdir kita. Karena belum terjadi kan kita masuk ke Syam. Kemungkinan takdir kita. Kenapa kita mau pilih takdir itu? Kenapa nggak pilih pindah ke calon dan kemungkinan takdir lain yang itu diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk menghindari negeri wabah? Ini penting sekali penguatan hal tersebut. Kata Syekhul Islam lagi, wal ibadu fa'ilun haqiqatan, dan para hamba mereka benar-benar melakukan. Jadi perbuatan dosa, perbuatan baik yang melakukan hamba secara haqiqah, benar secara lugas, itulah hamba yang melakukan. Bukan Allah yang melakukan. Wallahu khaliqu af'alihim. Di saat yang sama Allah yang menciptakan amal mereka. Jadi kalau ada perbuatan baik, itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Siapa yang menciptakan perbuatan tersebut? Allah. Kalau ada perbuatan dosa, itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Siapa yang menciptakan perbuatan tersebut? Allah. Wal abdu huwal mu'min wal kafir wal barru wal fajiru wal musalli was shaimu. Hambalah yang dia beriman, dia orang yang kafir, dia yang baik, dia orang jahat, dia yang sholat, dia yang puasa. Hamba. Allah menciptakan. Walil ibadi qudratun ala amalihim wa iradatun. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Hamba punya kudrah, punya kemampuan terhadap amal-amal perbuatannya. Jadi dia mampu sholat, dia mampu sholat. Berkehendak sholat, berkehendak. Kita punya pilihan, punya kehendak. Tidak dipaksa kan untuk sholat, tidak dipaksa untuk berbuat dosa. Malah kalau memang seorang dipaksa berbuat dosa oleh orang itu ditodong pistol kalau tidak buka puasa bulan Ramadan misalnya contoh atau jenisnya, kan malah justru dapat keringanan, tidak dianggap berdosa, kan begitu. Allah tidak memaksa hamba, tidak untuk berbuat baik, tidak pula untuk berbuat salah. Dan kudrah mereka dan iradah mereka, kehendak mereka, Allah yang menciptakan hal tersebut. Kama qala ta'ala liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Yang ini, yang demikian ini bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada kalian untuk istiqamah di atas jalan yang lurus, dan tidaklah kalian menghendaki kecuali itu berdasarkan kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah dikatakan kepada beliau oleh seseorang, ya, seorang berkata kepada beliau, inna fulanan qala innallaha jabarul ibada ala ta'ah faqala bi sama qala wa lam yaqul syai'an ghairu hadza. Ada orang yang mengatakan Allah, di dekat Imam Ahmad, Allah itu memaksa hamba melakukan sesuatu. Kata Imam Ahmad, buruk sekali yang kau katakan. Kemudian Imam Ahmad tidak menambah. Dan dalam matan Qalaidul Yaqin Al-Imam Ibnu Balban katakan, wal abdu mukhtarun muyassarun fi kasbi ta'ati wa iktisabil ma'siyati ghairu mukrahin wala mujbarin wala mudtarrin wallahu subhanahu al-khaliqu ma kasabahu al-abdu wa iktasabahu wa fa'alahu wal qudrata wal maqdura wal ikhtiyara wal mukhtara. Demikian menegaskan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama al-athariyah, ulama-ulama al-hadis, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, generasi-generasi sebelumnya. Kata beliau lagi, wa hadhihi darajatu minal qadariyyi yukadzibu biha 'ammatul qadariyyati alladzina sammahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam majus hadhil ummah. Dan
derajat inilah yang mayoritas ya atau keumuman Qadariyah zaman dulu zaman beliau itu mengingkarinya, mendustakannya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dan sebut mereka sebagai majusinya umat ini. Yang dalam hadits riwayat Abu Daud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Para ulama jelaskan kok bisa mereka disebut majusi umat ini, karena orang-orang majusi meyakini ada dua pencipta, pencipta kebaikan, pencipta keburukan. Qadariyah mereka dan siapapun yang mengadopsi pemikiran tersebut meyakini bahwa kalau baik itu Allah yang ciptakan, kalau buruk ya bukan Allah yang ciptakan. Nah, kan? Seperti itu kemiripannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat As-Saffat sebagaimana ditegaskan Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Mukhtasar Mu'tamad, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kok begitu? Termasuk yang kalian berbuat semua. Wa ma ta'malun umum. Gitu. Kata Syekhul Islam lagi, wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbati hatta yaslubul 'abda qudratahu wa ikhtiyarahu wa yukhrijuna 'an af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Tapi kelompok ekstrem tersebut dibalas lagi ekstrem yang lain dari orang-orang yang itsbat, maksudnya menetapkan takdir. Ya, jadi mereka berlebihan menetapkan takdir sampai menghilangkan dari hamba kudrohnya hamba atau pilihannya hamba. Jadi mereka mengatakan Allah menakdirkan segala sesuatu, hamba tidak punya kudroh. Atau mereka mengatakan Allah menakdirkan segala sesuatu, hamba tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan. Melakukan hamba seperti ya bulu yang diterbangkan angin, tidak punya pilihan. Kalau dosa ya bukan atas pilihan hamba. Begitu kata mereka. Wa yukhrijuna af'aliha, dan juga mereka mengeluarkan dari takdir-takdir Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum Allah, hikmah-hikmahnya dan maslahat-maslahatnya. Mereka katakan Allah menakdirkan, ya sudah Allah takdirkan saja, tidak ada hikmahnya, tidak ada maslahatnya. Jadi apa yang Allah takdirkan itu kata mereka tidak mengandung hikmah, tidak mengandung maslahah. Nah ini bahaya, nah ekstrim lain yang lain. Ya, bahaya sekali. Nanti orang bisa saja berbuat dosa. Saya dipaksa oleh Allah, nggak punya pilihan saya. Kata siapa tadi? Jelas Allah katakan, wa ma tasyauna, kalian tidaklah berkehendak. Berarti kalian punya kehendak. Kalian punya kehendak. Nah inilah Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan ya, tidak Qadariyah, tidak kelompok ini yang Syekhul Islam sebut sebelumnya Al-Jabriyah. Kan Syekhul Islam sebut ya, kalau kita ingat beberapa halaman sebelumnya, wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyah. Nah, itulah. Dan ini tegaskan para ulama juga, kata Al-Imam As-Saffari dalam Ad-Durratul Mudhiyah, wa rabbuna yakhluqu bi ikhtiyari min ghairi hajatin wal idtirari lakinnahu la yakhluqul khalqa suda kama ata fin nassi fatba'il huda. Tuhan kita menciptakan dengan pilihan Allah, dengan pilihannya, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada paksaan. Jadi orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu tidak ada hikmahnya, tidak ada maslahahnya, kata mereka, kalau ada hikmahnya dan maslahatnya berarti ya Allah kurang dong, sehingga Allah harus menciptakan sesuatu. Allah butuh dong sesuatu dong, sehingga untuk mencapai hikmah tersebut Allah harus menciptakan sesuatu. Allah butuh sesuatu. Allah terpaksa melakukan sesuatu untuk mencapai hikmah maslahat tertentu. Oh, enggak gitu juga, itu ekstrem lain. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, Al-Athariyah meyakini bahwa Allah ketika menciptakan dan menakdirkan, Allah tidak butuh, tanpa kebutuhan dari Allah. Allah Maha Kaya, tidak butuh apapun. Allah menakdirkan hamba beramal soleh bukan karena butuh amal soleh dari hamba. Bukan pula ketika Allah menakdirkan sesuatu karena terpaksa. Allah menakdirkan misalnya amal buruk karena terpaksa. Oh enggak. Allah punya kehendak kok. Gimana Anda bilang butuh? Gimana Anda bilang terpaksa? Allah Maha berkehendak, fa'alu lima yurid. Tapi Allah ketika menakdirkan sesuatu baik yang baik, takdir yang baik, takdir yang buruk, takdir yang kita sukai dan tidak kita sukai, itu tidaklah sia-sia, mengandung hikmah dan maslahah. Lakinnahu la yakhluqul khalqa suda kama ata fi nasifat ba'il huda. Al-Imam Ibnu Balban juga mengatakan dalam Qawaidul Aqyan, Allah Subhanahu wa taala khalaqahu awjadahu wa batadahu minal adami la li'illatin wa la li gharadin wa la li da'in wa la li hajatin wa la li mujibin wa la tajib ri'atu dzalika fi syai'in min af'ali subhanahu wa ta'ala wa la yaf'alu subhanahu syai'an abathan. Tapi Allah di saat yang sama la yaf'alu subhanahu syai'an abathan, tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak mengandung hikmah, tidak mengandung maslahah. Demikian. Dan memang demikian ya. Jadi
2 poin ini penting. Allah ketika menakdirkan suatu bukan karena butuh, bukan karena terdesak. Tapi Allah ketika menakdirkan suatu juga mesti mengandung hikmah, mengandung maslahah. Wallahu a'lam bishawab. Dan pada akhirnya itulah paparan Syekhul Islam Taimiyah dan para ulama juga, ya, terkait hal-hal yang penting dan harus dipelajari oleh seorang mukmin. Jika ada hal yang bagi dia kurang difahami, bisa bertanya kepada ahli ilmu, dan pada akhirnya tetap saja akan ada rincian-rincian yang itu sudah cukup, tidak perlu lagi dia lanjutkan. Sebagaimana sabda Nabi, idza dzikral qadar fa'amsiku. Dan pada akhirnya sebagaimana hal-hal gaib lainnya dalam pembahasan sifat Allah, kita menyerahkan hakikatnya kepada Allah, sifat istawa, ya, sifat yanzilu. Allah kita serahkan hakikat kepada Allah. Pun dalam pembahasan takdir ada aspek-aspek yang kita serahkan sudah hakikatnya kepada Allah. Serahkan. Ya, mungkin kita bisalah memahami beberapa hal seperti ada orang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sakit, ya, sehingga tidak bisa datang ke bandara untuk naik pesawat, sakit tuh dia. Kita takdir sakit kan takdir yang tidak disukai. Ya, tapi kita harus yakin bahwasanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Kebaikan seluruhnya darimu ya Allah, keburukan bukan kepadamu. Ini maksudnya, dan ini juga dalam beberapa ayat yang kita bisa lihat isyarat tentang hal ini. Meskipun betul Allah menakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk, yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, tetapi dalam konteks pengagungan Allah, penyebutan Allah, pemujian terhadap Allah, kita tidak sandarkan keburukan langsung gitu kepada Allah tanpa ada indikator apapun, langsung gitu. Jangan seperti orang kalau ada nilai bagus dia dapat, dia lupa itu dari Allah. Dia bilang ini karena saya pintar. Giliran nilainya buruk dia katakan ini takdir Allah. Iya betul, nilai buruk takdir Allah. Tapi kenapa Anda yang baik-baik Anda tidak sandarkan pada Allah, dan yang buruk-buruk Anda sandarkan pada Allah? Padahal secara etika, ya, kita secara akidah mengimani takdir buruk pun dari Allah. Tapi di lisan kita tidak secara tegas mengatakan hal tersebut. Dalam konteks-konteks seperti itu kita katakan ya saya nilai jelek karena ya misalnya saya malas belajar atau bagaimana gitu. Walaupun di saat yang sama kita juga tegaskan qadarullahu ma syaa fa'al, kepada diri kita untuk penguatan. Ini takdir Allah, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki pasti dia wujudkan. Nah, kembali ke orang yang sakit tadi, nggak bisa naik pesawat. Ternyata setelah itu kita tahu dari berita bahwa pesawat tersebut misalnya, ya, nasallahu alaihi wasallam, jatuh di laut contoh. Nah, berarti kan takdir buruk bagi dia ini sebenarnya ada hikmahnya, yaitu apa? Menyelamatkan dia dari takdir yang lebih buruk, kan begitu. Itu takdir yang kita anggap buruk atau kita rasakan buruk, ya. Pada akhirnya takdir dari Allah semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Karena buruknya itu buruk paling bagi sebagian pihak, buruk dari satu sudut pandang, tidak enak dari satu hal. Tapi kalau dilihat secara keumuman pasti baik. Termasuk yang tadi masuk ke dalam laut atau dosa, bahkan pada akhirnya secara keseluruhan adalah kebaikan. Seperti ada orang berbuat dosa, di antara hikmahnya membedakan mana yang soleh, mana yang tidak. Di antara hikmahnya pewujudan janji Allah tentang adanya penghuni neraka. Di antara hikmahnya adalah orang jadi benar-benar teruji keimanannya. Di antara hikmahnya adalah orang tersebut nanti akan sadar dia punya kurang dan merasa suci sehingga dia bertobat, semakin tawadhu dan seterusnya. Banyak. Nah, tapi bisa saja kita tidak begitu memahami. Bisa jadi ada titik kita. Nah, itulah titik sudah gaib. Dan kata Imam Ahmad tadi bagaimana? Ya, wa man lam ya'rif tafsirul hadithi wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalik wa uhkima lahu fa 'alaihi al-iman wa taslim. Dia sudah mengimani, menyerahkan hal tersebut pada Allah, yakini Allah mulia, yakini Islam mulia, dan dia mengimani dan dia menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, di antara buah iman pada takdir adalah likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kita tidak terlalu sedih terhadap apa yang kita gagal dapatkan, dan tidak terlalu bangga, tidak terlalu senang terhadap apa yang kita terima, kita peroleh. Karena pada akhirnya kita peroleh dan yang tidak kita peroleh semuanya takdir. Dan kita diajarkan untuk menguatkan
optimis, seperti misalnya dalam hadis riwayat Muslim kita dilarang mengatakan lau ani fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kita enggak boleh mengatakan, aduh coba enggak begini maka pasti, coba saya dulu begini maka. Enggak boleh, coba kalau itu enggak boleh. Andai-andai seperti tidak boleh. Kita juga diajarkan untuk berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif khairan minha, ya Allah beri aku pahala atas musibahku ini dan beri aku ganti yang lebih baik. Dan banyak Islam mengajarkan optimisme, bukan pesimisme. Islam mengajarkan terus menatap ke depan, mengusahakan yang terbaik, tidak berlarut-larut dalam kesedihan masa lampau. Islam mengajarkan kita untuk menjadikan fokus kita bagaimana mencapai ridho Allah, bagaimana beramal soleh. Tidak terlalu fokus apa yang Allah takdirkan pada kita, bukan itu fokus kita. Inilah memang pada akhir ajaran Islam luar biasa, ajaran yang benar-benar sangat cocok setiap zaman, apalagi di zaman ketika hari ini mungkin banyak kegalauan. Nah, banyak orang-orang yang konsep akidah tentang iman terhadap takdir ini kurang kokoh, sehingga malah melakukan hal-hal yang tidak baik atau meyakini atau mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.